Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi Musali, jika dia datang, jelaskan segala persoalan ibu. Dia akan memperkenalkan diri sebelum kau mengenalnya. Selama dia dalam tubuhku, dia bukan. Apa saja boleh kau tanyakan, tak perlu segan atau malu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sesaat lagi kupinjamkan jasadku padamu, kepada roh-roh para tokoh tak berbentuk, arwah nenek moyang yang hilang tubuh. Aku tak akan jadi aku, karena kau wujud dalam aku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sesaat lagi aku pinjamkan jasadku. Aku penanggung akibat, kau pencari sebab. Aku ingin selamat, tak usah bertanggung jawab. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akulah Datuk Maliam, putra Sesatua Sri Maharaja Diraja. Tiada rakyat tanpa raja. Hidup berjenjang naik, bertangga turun, dan aku pun mati juga. Walaupun menang dalam perang saudara, berkubur di bawah beringin, sungguh beribu tahun silam. Selamat datang, Datuk Maliam. Oh, kau cucuku, dipanggil Ibu Suri karena kecintaanmu pada Suri. Benar, Datuk. Dan kau ingin menanyakan tentang Suri. Benar, Datuk. Kini semua orang menyaksikan Suri. Mereka katakan Suri terkena guna-guna. Semua dokter yang mengobatinya menjadi teler. Semua dukun yang memberikannya ramuan menjadi pikun. Segala dukun yang memberikannya ramuan menjadi pikun. Selamatkan Suriku, oh Datuk Maliam. Terlalu kau cemaskan Suri, karena menganggap Suri satu-satunya pewaris keturunan, dan jika Suri mati, orang lain akan mewarisi harta dan tanah pusaka. Begitu? Ya. Benar, Datuk.
Panggil Suri. Sekarang Suri tidak ada di sini, Datuk. Kalau begitu biar aku yang mencarinya. Bagaimana mungkin Datuk mencarinya? Perantara dapat mewujudkan aku pun dapat mewujudkan Suri. Kelak kau akan dapat memahaminya. Inilah Suri. Suri? Suriku? Suri? Oh, Suri. Suri. Selama ini berada dalam pasungan, tidak dapat keluar malam. Tidak mampu berjalan dengan kaki dan berlari. Dia tetap berada di tempatnya. Suri membuka pasungannya sendiri, mencoba berlari dan berlari, tapi kakinya tidak kuat menahan berat tubuh. Tidak mampu berdiri di kaki sendiri. Suri tersiksa dengan kemerdekaan yang diperolehnya. Suri ingin kembali berada di dalam pasungan. Dia meronta-ronta karena pasungan tidak dapat lagi dipakainya. Dia meraung karena kemerdekaan tidak dirasakan memerdekakan dirinya. Dia menangis karena mereka mendapat hukuman berat. Pasungannya dilepaskan. Suri ingin kembali dipasung karena sepanjang hidupnya Suri dibesarkan dalam pasungan. Surimu, Suri kau, Suri kalian. Kenapa Suri dipasung? Oh, Datuk Maliang. Suri bukan lumpuh, tapi dilumpuhkan. Suri tak termakan raih ramuan, tapi tertelan keadaan. Suri bukan diguna-guna, tapi dijadikan tak berguna. Siapa yang memasung Suri, Datuk? Jangan tanyakan siapa, karena akan menyangkut nama. Setiap tudingan tak tertanggungkan akibatnya. Oh, Datuk, katakan siapa yang memasang Suri? Situasi? Bagaimana menyalahkan keadaan? Ya. Menyalahkan keadaan sama halnya mencari kucing hitam di tempat yang gelap. Padahal kucing hitam itu sendiri tak pernah mau di tempat yang gelap. Hei. Mengapa Suri yang dikorbankan, Datuk? Jika Suri dilumpuhkan, tentu kau tahu bahaya suatu kelumpuhan jika Suri tak berguna lagi. Tentu kau tahu apa yang artinya manusia jadi sampah. Oh, Datuk Maliang, kan jadi sampahkah Suriku? Jika Surimu jadi sampah, kehidupan
kehidupan musnah. Masa depan penuh hidup tak bergairah. Oh, Datuk Maliang, sembuhkan Suri, carikan ramuan, berikan penangkal dan harapan. Setiap ramuan punya sajian, setiap obat punya syarat, setiap usaha punya cara. Sulit bagimu memahaminya. Untuk keselamatan Suri, semuanya akan kujalankan. Mau bersumpah? Bersumpah, Datuk? Bersumpahlah. Apa yang harus kusumpah? Apa yang kau anggap suci. Oh, Datuk, betapa sulitnya. Kan Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akulah Datuk Perpati Naksawata, putra jati bilang pandai, saibu dengan Datuk Ketumanggangan di negari Limu Kau. Aku peletak dasar sistem adat Budi Caniago, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kemenekan menjadi mama, mama merajakan penghulu, penghulu merajakan mufakat. Kebenaran berdiri sendirinya, tapi aku pun mati juga setelah dilakukan saudaraku sendiri. Berkubur di bawah kayu meranti beribu tahun yang lalu. Selamat datang, Datuk Perpati nan sebatang. Oh, kaukah perempuan yang dipanggilkan Ibu Suri karena kegigihan mempertahankan Suri? Benar, Datuk Perpati. Dan kau ingin menanyakan penyakit Suri? Benar, Datuk nan sebatang. Surimu dipasang matanya, memandang kebenaran, silau pandangannya. Suri dipasung telinganya, mendengar kejujuran, pecah hendaknya. Suri dipasang hidungnya, mencium wewangian, bangkit selesma. Suri dipasung kulitnya, merasakan kehidupan, gatalnya tiba. Surimu, oh Suri. Apa nama penyakit Suri, Datuk Perpati? Kan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam.
pasung karena terbiasa menerima bantuan. Penyakit itu disebut dunia ketergantungan. Suri ingin tentram dalam pasungan karena terbiasa terkurung dan tidak mau tahu hal-hal lain. Penyakit itu disebut dengan kalangan terbatas apatisme. Dua penyakit saling bergantian menyerang diri Suri. Walaupun dicarikan ramuan apapun, Suri tak mungkin disembuhkan. Kenapa begitu, Datuk Merpati? Suri hidup dari pasungan kecil ke pasungan besar. Semenjak pasungan kecil sampai pasungan besar, Suri tidak merasa lagi pasungan memasung dirinya, memasung hidupnya. Oh Datuk Merpati dan Sebatang, carikan obat untuk Suri. Carikan juga, carikan. Kau benar-benar pencinta, Suri. Obatnya telah kutemukan, tapi kau menderita karenanya. Demi Suri, biarlah aku mati. Obatnya, Datuk. Rantau. Rantau? Oh Datuk Merpati. Hilang sinyal tapak bagai, hilang di lamun-lamun ombak, hilanglah Suri dalam badai, hilang di mata orang yang banyak. Suri ku lepas, kau pergi ke rantau bebas. Suri tak lagi membangkit batang, terendam di rantau. Suri bukan lagi mengumpul kekayaan. Suri tak hanya menuntut ilmu. Rantau Suri bukan lanjutan rantau kebiasaan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suri, kurelakan kau pergi ke rantau hitam impianku. Di rantau Suriku, kawinlah dengan apa dan siapa saja. Selama ada tetap membau di kampungmu. Di rantau Suriku, berbuatlah apapun dan kapan saja. Selama agama tetap membisu di suraumu. Di rantau Suriku, bicaralah apa dan bagaimana saja. Selama kata rancu tak bermakna di rongga mulut datuk-datukmu. Di rantau Suriku, tulis jelas apa saja penjelasannya. Selama ini, nilai lama dan norma baru tetap meracau dalam ngalau-ngalaumu. Di rantau Suriku, karangan apa saja sekarang selama aturan kota dan horikum rimba tindih bertumpang di tikar pandanmu.
Kat, Suri harus merantau, meninggalkan negerinya sendiri, meninggalkan aku sendiri. Oh merpati laut mati, perantau batuan, Suriku musnah. kenapa kau menangis? Apakah Suri dapat disembuhkan? Yang sama bukan. Obatnya terlalu sulit, Manda. Apa? Perpisahan mengutuk semua yang suci. Oh Manda, haruskah aku berpisah dari Suri? Perpisahan Manda, berarti kehilangan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Manda, tak kuingat lagi berapa lama Suri dirantau. Selain saat kepergiannya, ada sesuatu yang asing terasa dalam diriku. Mengigau Manda, sakitkah Suri hingga tidak ada surat sampai? Leratkah Suri hingga tak ada kiriman datang? Beratkah kerjaan hingga tak ada berita tiba? Manda, aku ingin tahu Suriku. Panggilkan lagi arwah nenek moyang, roh tokoh-tokohmu. Ibu Suri bertanya pada roh para tokoh ataupun arwah nenek moyang merupakan setan berdaya keimanan. Syirik hukumnya bila dikerjakan, neraka jahanam ancamannya. Begitu kata guru agamamu. Guru agama tak mampu menerangkan di mana Suri. Penghulu adatku tak dapat menjelaskan kemana Suri. Mesin hitungku tak kunjung mengurai sansai-sansai Kasuri. Manda, kemana lagi aku harus bertanya? Berita koran tak lagi meyakinkan. Siaran televisi sulit diyakini. Iklan majalah susah dipercaya. Bila kau lakukan juga, dosamu tak akan dapat ampunan. Juga, aku merasa berdosa jika Suri tidak kuketahui di mana. Ayolah Manda, panggilkan roh arwah, bayar ongkosnya berapa saja. Jika Suri tahu, sesalan akan meniti sepanjang waktu. Manda diikuti roh para tokoh. Manda ditemani arwah nenek moyang. Aku mengikuti Manda. Aku menemui Manda. Dan siapakah yang kurugikan dan apakah yang kukurangkan? Tak seorang pun, tak satu pun Manda. Jauh sebelum waktu tradisi mengajar aku itu. Tidakkah kau takut melihat roh dan arwah berwujud pada satu yang dengan beragam bentuk? Yang kutakutkan kehilangan Suri. Kerantau Suri pergi, tak lagi rasanya kumiliki. Ayolah Manda, perantara dua dunia. Oh Ibu Suri, perempuan bila ketagihan apa saja akan dilakukannya. Oh perempuan.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Datanglah roh para tokoh. Berkunjunglah arwah nenek moyang yang tidur sepanjang kubur, yang bermalam di kegelapan. Waalaikumsalam. Bersuaralah dengan suara kami, dengarlah dengan pendengaran kami, lihatlah dengan penglihatan kami, berdirilah di sekeliling kami. Sambil ngomong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Arwah siapa yang datang? Aku adalah Sultan, bukan setan, bangsawan dari rantau Kuantan, yang tewas dihanyutkan arus sangat Indragiri karena lupa belajar berenang. Ini berkubur, bisa setelah angkat pohon Sari Manjari beratus tahun yang silam. Selamat datang, Sultan. Aku ingin mengenal Suri yang sudah lama dirantau. Oh, tentang Suri ya. Sedikit aku batuk sedikit, tapi belum. Dengarkanlah, hai perempuan, tentang Surimu. Dia tak lagi berdayung sepanjang Indragiri, tapi ini berdayung selayar ke laut lepas, meraung-raung ke samudra, duduk di angin di selatan, membayang selat, teluk dan tanjung. Layar perahunya menggelembung, gagah nian, tapi Surimu tergantung pada anginan. Yang mudah-mudahan saja, Sultan. Mudah-mudahan aku bisa paham. Oh, yang jelas dan nampak di mata. Baiklah, kalau itu yang kau minta. Begitulah Suri dia tetap berdiri, tanpa daya ditarik ke kanan dan ke kiri. Begitulah Suri, dia tetap berdiri di tengah terik matahari, di tengah panasnya bumi. Suri-suri terpasung, Suri terpasung. Suri, Suri, kamu dipasung lagi, Suri. Sampai ke rantau, pasung mengikutimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roh siapa yang datang? Aku adalah Raja Kancir di rantau pesisir, tapi mati juga di Raja Kancir. Kuburanmu? Di Gunung Padang barangkali, tapi mungkin juga di Pura-Pura. Bagaimana tentang Suriku? Oh, Suri. Ya, ya. Surimu karena sekar bergelap hingga hanyut di rantau. Baginya kini bintang tak lagi penentu arah. Angina dan arus laut tak lagi mengalir pikirannya. Pulau-pulau tak lagi memberi isyarat mensyarati kekuatannya.
kata-kata bersayap suka terbang ke dalam pengertianku. Jelaskan saja, jelaskan. Oh zaman, oh perempuan, jika tak jelas apa yang kukatakan, tentu semakin tak jelas apa yang kau pikirkan. Tapi baiklah, kau ingin yang jelas kan? Ya, ada sesuatu yang harus dipertanyakan. Boleh kan? Tentu boleh. Dengan apa Suri berjalan? Dengan kekuatan, Dengan apa Suri melihat? dengan pikiran. Oh, begitu. Lalu siapakah kau, Suri? Hah? Apa? Bukan roh? Bukan arwah? Kalau begitu, kamu apa? Kau gila. Ini bukan suri, tapi cermin. Jangan main-main. Tapi Suri ada di situ. Sudah, duduk. Suri, kau tersenyum, menangis dan membuang cermin itu. Kau tersenyum. Oh. Inilah suri, surimu, surimu kini begini. Ibu-ibu memasuknya, kota, kita dan kata memasuknya. Suri terpasung ibu kota, surimu kini begini. Surimu tak lagi mau bicara, surimu tak lagi merasa apa-apa. Surimu adalah orang-orang saja. Suri, kau bukan anak Bin Caca, anak Bin Cacau, bukan anak si ngiang-ngiang. Rimba Suri, tak pasungan akan memasung engkau. Suri, Suri. Suri, jika kau terpasung juga, terpasunglah di kampung kita. Daripada hatimu dipasung, mulutmu terpasung di rantau-rantau ketakberdayaanmu. Suri, jika kau mau menuntut ilmu juga, tuntutlah ilmu di surau kita. Daripada berhitung tanpa batas angka, belajar agama tanpa mengamalkannya, mengaji tanpa bahan uji di rantau-rantau keyakinanmu. Suri, jika ingin kekayaan juga, semaikan bibit di tanah pusaka. Daripada berladang di punggung kawan, bertanam tebu di bibir sambil menggantang asap di rantau-rantau kelicikanmu. Ibu Suri, sudahkah kau tahu tempat di mana Suri berada? Apalagi yang mungkin kau percayai? Bahwa suriku tetap ada Di mana? di rantau. Di rantau mana? Itu pun meragukan. Barangkali Surimu tak pernah ada. Manda, jangan kau sangsikan suriku. Suriku ada di mana-mana. Persyaratannya, Ibu Suri. Persyaratannya roh laki-laki tidak mau masuk ke dalam diri perempuan. Terkecuali bila mereka masih hidup dan bujangan. Bohong. Roh tidak punya nafsu, apalagi jenis kelamin. Pergilah Manda,
segala kekuatanku akan kukerahkan mendatangkan segala roh. Jangan-jangan yang datang itu roh sembarang. Aku tak peduli. Kuusir roh-roh bila berani mengatakan suriku tidak ada. Nanti kau menyesal. Pergilah kataku, pergi. Aku ingin tahu suri yang lain, aku tak peduli. Baik, baik. Malaikum salam. Salam malaikum. Mendaratlah roh sejagat, merapatlah arwah nenek moyang yang terkatung di kapal-kapal. Bangunlah dari kuburmu. Bicaralah tanpa perantara, bersuaralah tanpa antara. Kebebasan roh dan arwah diberikan malam ini juga. Malaikum salam. Salam malaikum. Malaikum salam. Salam malaikum. Selamat datang para roh dan arwah-arwah nenek moyang. Suriku kini sedang terancam. Suri ada dikatakan tidak ada. Suri hidup dikatakan telah mati. Suri bergerak dikatakan diam. Bicaralah para undangan malam ini, malam kebebasan bagi roh dan arwah nenek moyang untuk bicara langsung secara belak-belakan. Namun begitu, bicaralah sebatas suri. Soal suri itu apa? Suri itu siapa? Tak perlu lagi diperdebatkan. Yang penting adalah suri. Di mana suri kini? Jika merantau, bagaimana suri dirantau? Malaikum salam. Malaikum salam. Jika ada yang mencari suri, akulah suri namaku. Kau suri? Bagaimana mungkin? Lanjutkan, perjelas identitasmu. Mamaku suri, umur 29 tahun, belum kawin. Kuburan mungkin saja digusur. Penetapan berikutnya ditentukan surat keputusan. Sebab kematian? Tidak, keracunan makan. Wah, bagaimana ini? Baiklah, riwayat hidup. Tak punya, selain riwayat kematian. Oh, roh apa ini? Barangkali roh gelandangan. Sudah. Waalaikumsalam. 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 Ondeh mak, roh apa yang jalan begini? Roh wayang ya? Pasti bukan suri. Aku bukan suri, tapi tahu tentangku. Suri bernasib baik, semua orang mengikutinya karena dijadikan panutan. Setiap saat suri diingat, setiap waktu suri diseru. Setiap orang menyembah suri. Baik. Roh wayang? Kalau kau tahu suri, kenapa suri tidak pulang? Suri tidak akan pulang sebelum ada panggilan. Apakah suri telah kawin? Perkawinan bukan untuk memuas nafsu, karena itu tidak perlu terburu. Begitu suri ditulis di bukunya. Jika suri ditulis di buku, kenapa suri tidak berkirim surat padaku? Surat dan buku jauh berbeda. Buku meninggalkan pesan, surat membawa pesan. Tidakkah suri ingat padaku? Hah? Aku pun lupa apakah suri punya ingatan atau tidak. Mestinya kau tanyakan. Malu bertanya sesat di jalan. Tahu? Baik, tanyakan sekarang. Inilah suri. Bala suri. Suri kapalan. Suri terpasung. Pikirannya dipasung. Terpasung pikirannya. Pasung, pisang, pesong, pasung, pusing.
Papua pasung, terus pasung, terus pasung. Bagaimana suriku? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akulah Suri. Tidak anak Bin Caca, tidak anak Bin Caca. Bukan Singyang-yang. Suri. Akulah Suri. Disusukan di rumah gadang. Dibuai dalam kain cidai, mengaji di surau gua, bersilat di ajar mama. Aku Surimu. Suri, oh Suri, benar-benar kau telah jadi roh. Oh Suri, kau hanya roh. Ai, Manda rupanya, pendusta. Kau samarkan dirimu jadi roh untuk memata-mataiku mencari Suri. Katanya mencari Suri, nyatanya menemukan aku. Padahal aku sudah jadi roh. Perempuan seperti ini yang selalu inginkan aku terus jadi perantara. Tapi dia tak mau berterus terang. Suri, kalau merantau pantangkan pulang. Tapi kirimi aku buku setebal, kubu yang huruf besarnya peraga huruf. Huruf miringnya penyesat adab, huruf kecilnya perancu waktu, huruf tebalnya penggana makna. Suri, kalau kau merantau pantangkan pulang. Tapi kirimi aku pena tak tentu tinta, penanda tangan, penanda dunia, penanda penunda kenangan. Kalau merantau pantangan pulang, tapi berikan aku pensil yang dirancang semencing tandu, pembelah bulu jadi bilah, pelambung lembing jadi kambing, di bawah lambung, di bawah lumbung. Suri, tanggamu tinggi, beranak pinak anaknya, kakiku kaku dan jatuh ditimpanya. Pasti Suri terkubur di sini. Ini mesti digali. Hah? Digali? Jika kubur keramat ini digali, berarti kau menghancurkan apa yang kuyakini. Kita sama-sama mengumpulkan bukti. Jangan hancurkan yang telah ada bagi Surimu yang belum tentu ada. Hei roh, hei arwah, kesini. Mendekatlah, waktu kita tinggal sedikit. Gali kubur ini. Ibu Suri, kau sudah gila. Bagaimana mungkin roh-roh itu bekerja? Mereka roh, bukan burung. Mereka angin, Ibu Suri. Menggali sebuah kuburan berat hukumnya bagi yang beriman. Aku sudah banyak berdosa dan takkan menambahkannya lagi. Pergilah Manda, sebentar lagi akan terbukti tempat ini bukan kubur keramat, tapi pasti kuburan Suri. Memang sulit mencegah perempuan yang tergila-gila dengan impiannya. Soalnya kau ragu pada keyakinanmu. Kau hanya mampu menjadi perantara, bukan jadi pemain utama. Kau yang akan kutuki. Kau yang menyesal. Aku tidak akan bekerja sama dengan orang gila. Bodoh apa? Hei roh, gali kubur ini, gali. Apa yang harus kami gali? Menggali keyakinan, ayo kerjakan. Suri, pulanglah sebelum berpulang. Benih telah lama aku semai, dan padi akan segera dituai. Kau berdendang di bawah lumbung, tapi malam di sini kau terbujur, membujur
kekecewaan. Suri, pulanglah sebelum berpulang. Bawakan aku atap penyisip tajuk balai adat. Bawakan aku kitab bertulis Arab Melayu pengganti buku tangan dan bungku bambu. Bawakan aku lampu menara, lentera dunia, pengganti rekaman suara azan. Dengan pancaran kubah dan mihrab cahaya. Suri, pulanglah sebelum kedua. Sampai ke liang kubur kau jadi perantara, tak sadar diri. Nah kan, aku lagi yang disalahkan. Nyatanya menemukan aku. Perempuan begini selalu menginginkan aku terus jadi perantara. Padahal aku sudah dikubur. Tapi dia tetap saja memungkiri. Oh, perempuan. Suri, ya aku bukan ibumu, dan juga kau bukan anakku. Tak mungkin kau kuanakkan, kau pun tidak mungkin diperanakkan. Suri, bagiku kau hanya satu untuk segalanya, satu untuk semua.